Halo semuanya, selamat pagi pada ini dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frederick dari 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Kayan Mentarang. Taman Nasional Kayan Mentarang atau disingkat dengan TNKM ini ditetapkan pertama kali pada tahun 1980 sebagai cagar alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 oleh desakan masyarakat lokal atau adat dan rekomendasi dari WWF, kawasan ini diubah statusnya menjadi Taman Nasional agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasikan. Taman Nasional Kayan Mentarang ini terletak di Pulau Kalimantan Utara, Indonesia. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang terbentang seluas 1,27 juta hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Di wilayah utara kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia, dan di wilayah tengah dan selatan berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. TNKM memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar dan masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara. Nama Kayan Mentarang diambil dari dua nama sungai penting yang ada di kawasan Taman Nasional, yaitu Sungai Kayan di sebelah selatan dan Sungai Mentarang di sebelah utara. Keanekaragaman hayati. Pada Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki flora dan fauna yang tergolong banyak. Jenis flora yang dilaporkan ada dalam kawasan ini diantaranya termasuk 500 jenis anggrek dan sedikitnya ada 25 jenis rotan. Selain itu juga telah berhasil diinventaris 277 jenis burung termasuk 11 jenis baru untuk Kalimantan dan Indonesia, 19 jenis endemik, dan 12 jenis yang hampir punah. Beberapa jenis yang menarik diantaranya adalah 7 jenis enggang, kuau raja, sepindan Kalimantan, dan jenis-jenis raja udang. TNKM juga memiliki habitat bagi banyak jenis satwa dilindungi seperti banteng, beruang madu, terenggiling, macan dahan, landak, dan juga rusa sambar. Pada musim-musim tertentu di padang rumput di hulu sungai Bahau berkumpul kawanan banteng yang muncul dari kawasan hutan di sekitarnya dan menjadi sebuah pemandangan yang menarik untuk disaksikan. Dalam dan di sekitar TNKM ditemukan beraneka ragam budaya yang merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi untuk dilestarikan. Sekitar 21.000 orang dari bermacam etnik dan sub kelompok bahasa yang dikenal sebagai suku Dayak bermukim di dalam dan di sekitar Taman Nasional. Komunitas Dayak seperti suku Kenyah, Kayan, Lundayeh, Tangel, Saben, dan Punan, Badeng, Bakung, Makulit, Makasan mendiami sekitar 50 desa yang ada di dalam kawasan TNKM. Taman Nasional Kayan Mentarang juga terdapat tarian tradisional yang bernama tarian sama. Tarian ini mengandung makna berkebersamaan untuk membangun dan memakmurkan masyarakat. Tarian ini biasanya ditarikan saat kedatangan tamu. Selain tarian sama, mereka juga memiliki tarian perang. Tarian ini biasanya ditayangkan pada saat orang tersebut merasa dirinya bergembira. Ditemukan juga kuburan batu di hulu sungai Bahau dan hulu sungai Pujungan yang merupakan peninggalan suku Moreng. Mengidentifikasikan bahwa paling tidak sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu, masyarakat Dayak sudah menghuni kawasan ini. Peninggalan arkeologi yang paling padat ini diperkirakan sebagai peninggalan yang paling penting untuk Pulau Borneo. Masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional masih sangat bergantung pada permanfaatan hutan sebagai sumber penghidupan, seperti kayu, tumbuhan, obat, dan binatang buruan. Mereka juga menjual tumbuhan dan binatang hasil hutan karena hanya ada sedikit peluang untuk mendapatkan uang tunai. Pada dasarnya, masyarakat mengelola sumber daya alam untuk dijadikan berbagai variasi. Sebagai contoh, kayu diolah menjadi bahan bangunan, tumbuhan diolah menjadi bahan obat-obatan, dan lain-lain. Maka dari itu,
Dengan kita mengetahui betapa indahnya bumi kita ini, seharusnya kita harus menjaga dan melestarikannya agar keindahan yang kita lihat sekarang dapat juga dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Dengan kita menjaga lingkungan, Taman Nasional seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghormati setiap adat istiadat yang ada di dalam daerah tersebut, dan juga selalu sopan dimanapun kita berada. Hal-hal seperti itulah yang dapat kita lakukan agar dapat melestarikan Taman Nasional yang kita punya sekarang. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjaga dan melestarikan Taman Nasional yang kita punya, agar kita dapat merasakan keindahan Taman Nasional tersebut kapanpun yang kita mau. All good things are wild and free. Dan demikianlah presentasi saya. Semoga presentasi saya tentang Kayan Mentarang ini dapat menjadi ilmu bagi kalian semua yang menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan bye-bye.